Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Untuk bab 2 ini, poin-poin yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mobilitas sosial, yang kedua, pluralitas, dan yang ketiga, konflik dan integrasi. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan sosial individu atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Berikutnya bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal yaitu perpindahan sosial individu atau kelompok dari lapisan yang tidak sederajat. Jadi dari lapisan atas ke bawah maupun bawah ke atas. Nah, contohnya dari mobilitas vertikal yaitu ketika seorang karyawan diangkat menjadi seorang manajer karena prestasinya dinilai baik. Nah, dari situ terdapat mobilitas vertikal dari bawah ke atas. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal, yaitu perpindahan sosial individu atau kelompok dari lapisan yang sama. Nah, jadi mobilitas horizontal ini kebalikan dari yang vertikal. Contohnya dari mobilitas horizontal yaitu Andi merupakan seorang siswa SMP A yang pindah ke sekolah SMP B. Nah, Andi mengalami mobilitas horizontal karena kedudukannya sama-sama menjadi seorang siswa. Kemudian bagaimana cara agar mobilitas sosial itu terjadi? Nah, seseorang dapat mewujudkan mobilitas sosial yaitu dengan cara yang pertama melalui saluran pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Contohnya, ketika seorang anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, kemudian ia bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Ketika ia lulus, ia mampu mewujudkan cita-citanya sebagai seorang dokter. Secara otomatis, status atau kedudukannya menjadi meningkat. Saluran yang kedua yaitu organisasi politik. Organisasi politik juga dapat menjadi saluran bagi mobilitas sosial. Contohnya, yaitu dengan organisasi politik, seseorang yang awalnya biasa saja menjadi seorang DPR, gubernur, presiden, dan lain-lain. Kemudian, organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi yaitu antara lain perusahaan, koperasi, atau badan usaha. Contohnya, jika kita bergabung dengan koperasi, kita dapat merubah status kedudukan kita karena koperasi mempunyai tujuan untuk menyejahterakan para anggotanya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya saja yaitu organisasi profesi guru atau yang disebut PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Kemudian dampak dari mobilitas sosial. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, dan yang kedua mempercepat
tingkat perubahan sosial. Ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu terjadinya konflik, dan yang kedua, gangguan psikologis. Faktor pendorong mobilitas sosial. Terdapat 6 faktor pendorong dalam mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural karena struktur masyarakat Indonesia yang sangat terbuka akan kebebasan, akan demokrasi. Dengan sistem demokrasi, setiap warga Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik dengan setinggi-tingginya. Kedudukan tersebut bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Contohnya saja sekarang banyak keluarga atau orang yang berasal dari kurang mampu menjadi seorang pengusaha sukses. Ada yang menjadi presiden seperti Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia juga akan terus berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan status sosialnya. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi atau keadaan ekonomi juga menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya kurang baik akan menjadi sangat terdorong atau bersemangat untuk merubah mobilitas sosialnya atau kedudukan sosialnya. Selanjutnya yaitu faktor politik. Faktor politik contohnya saja ketika zaman revolusi kemerdekaan. Nah, di situ rakyat Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan kemerdekaannya. Nah, itu merupakan contoh faktor politik. Sehingga sebelumnya Indonesia belum merdeka, sekarang menjadi merdeka, seperti itu. Kemudian faktor yang keenam yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, tentu mudah bagi seseorang untuk melakukan atau menggerakkan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Dan sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan juga akan terbatas. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan seperti perbedaan suku, ras, agama, golongan, budaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Multikultural adalah negara yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Yang pertama yaitu perbedaan agama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dengan adanya perbedaan agama tersebut, kita harus menumbuhkan sikap saling memahami, menghargai, atau bertoleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama,
tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Budaya merupakan salah satu khas dari manusia, individu, ataupun negara yang membedakan dengan manusia atau negara lainnya. Setiap daerah memiliki kebudayaan daerah yang khas. Dengan adanya keberagaman kebudayaan tersebut, kita juga harus toleransi. Harus saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Dan setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Dan kemudian bagaimana interaksi antar berbagai suku bangsa di Indonesia? Nah, seperti yang kita tahu, sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup secara berdampingan. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Baik itu guru, polisi, dokter, petani, tukang pijat, sopir, dan sebagainya. Semua pekerjaan itu mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi derajatnya. Dan dengan adanya perbedaan tersebut, tentu harus kita jaga dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi keberagaman budaya. Contohnya saja tarian daerah. Apa sih peran dan fungsi tarian daerah untuk negara? Tarian daerah bukan hanya sekadar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Dan seni tari Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keagamaan yang menjadi pedoman bagi perilaku bangsa Indonesia. Poin ketiga yang akan kita pelajari adalah konflik dan integrasi sosial. Yang pertama yaitu konflik. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menundukkan pesaingnya. Itu merupakan pengertian menurut Robert M. Z. Lawang. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Individu mempunyai watak, sifat, pemikiran, perasaan yang berbeda antar individu satu dengan yang lainnya. Dan dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadikan faktor penyebab konflik sosial. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia mempunyai banyak keberagaman kebudayaan. Setiap budaya memiliki kebiasaan berbeda antar budaya yang lain. Hal tersebut dapat menjadikan terjadinya konflik sosial. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Karena setiap individu memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda antar individu yang lain, hal tersebut juga menjadikan perbedaan kepentingan menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Berikut adalah akibat terjadinya konflik. Yang pertama yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dan yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Dan yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa. Integrasi sosial.
Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kata kunci integrasi adalah kesatuan, satu kesatuan. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Terdapat 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Yang kedua yaitu integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat dari fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia terdiri dari berbagai suku dan mengintegrasikan dirinya sebagai melihat fungsi masing-masing. Seperti contohnya, suku Bugis pandai melaut, Jawa bertani, kemudian Minang pandai berdagang. Yang ketiga yaitu integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Arti koersif sendiri itu yaitu paksaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Dan juga sebaliknya, homogen itu sendiri berarti satu, sedangkan heterogen berarti banyak atau beragam. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian antar anggota. Ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi atau mengalami mobilitas perpindahan, semakin besar juga pengaruhnya bagi proses integrasi. Keempat, efektivitas komunikasi. Ketika semakin efektif komunikasi tersebut, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat akan tercapai. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Jika kalian sudah jelas dan sudah menonton video ini, kalian kerjakan tugasnya yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kedua, sebutkan faktor penyebab terjadinya integrasi sosial. Ketiga, jelaskan mengapa pendidikan menjadi saluran mobilitas sosial. Keempat, jelaskan bagaimana menurutmu sikap yang tepat dengan adanya perbedaan agama, ras, dan kebudayaan di Indonesia. Dan yang kelima, apa saja faktor penyebab terjadinya konflik. Kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah Sayu. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.